para hadirin, para pinasepuh, para kiai, para penyanyi, termasuk ibu kula, termasuk kakak sarah kula. Pertama-tama monggo kula sedaya syukur. Mari kita bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah karena kita diberi oleh Allah karunia-Nya belajar ilmu tentang Allah. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat. Ilmu manfaat yaitu ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang maha kuasanya Allah. Ilmu mengenal Allah yang maha kekal abadi selamanya. Itu ilmu manfaat. Ada yang ilmu untuk hanya dunia, yaitu ilmu yang tidak manfaat atau manfaatnya hanya di dunia, mau tiba nanti guna, tidak ada gunanya sudah. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu manfaat. Soalnya mencari ilmu itu di dunia, ya di kandungan sampai yang lahir kalau kita ya sudah habis. Pada ilmu yang dimuliakan oleh Allah, fadilahnya luar biasa. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendapat ilmu yang datang dari Allah. Yang tadi sore sudah disampaikan bahwa Allah menurunkan ilmu itu dengan menurunkan orang ahli ilmu dan mencabut ilmu dengan mencabut ahli ilmu. Makanya sebelum Nabi Muhammad SAW belum diturunkan ilmu ma'rifat pada Allah. Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa masih dituruni dengan ilmu syariat. Kemudian Nabi Musa agak tinggi yaitu ilmu thariqah. Nabi Ibrahim alaihissalam ilmu hakikat. Diturunkan di dunia itu ilmu hakikat. Ada Nabi Ibrahim yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ilmunya Allah yang ilmu ma'rifat. Ma'rifatullah atau ilmu manfaat, yaitu mulai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicabut sampai habisnya 70.000 jatah ulama. Makanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya potensi untuk mendapatkan ilmu ma'rifat. Karena apa? Ya itulah karunia Allah. Makanya kalau ada ulama wafat berarti ilmunya Allah dicabut. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ini yang bisa memberi syafaat. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita diberi ilmu ma'rifatullah. Allahumma amin. Tadi sore saya sampaikan bahwa apa sih tahap-tahapnya ilmu thariqah itu. Ada yang mengatakan ilmu ada dua, yaitu ilmu lahir atau ilmu syariat dan ilmu batin atau ilmu hakikat. Ilmu syariat yaitu ilmu amal yang lahir, kebaikan-kebaikan lahir. Kemudian ilmu hakikat adalah ilmu kebaikan hakikat. Hakikat itu intinya adalah kalimat thayyibah Allah. Semuanya menjadikan Allah. Ini tetangga dijadikan begini, Allah yang menjadikan.
tetangga begini menguji pada saya, maka saya diuji oleh Allah, bukan diuji oleh tetangga saya. Misalnya cemberut terus, ya, ada tetangga kita yang cemberut terus, ya. Itu berat. Itu kalau orang ahli hakikat belajar hakikat, tidak ingat tetangganya yang cemberut, tapi ingat Allah yang menjadikan tetangga saya cemberut. Lebih baik atau bersyukur dijadikan oleh Allah tidak yang cemberut itu. Untuk alhamdulillah saya dijadikan bukan yang cemberut itu. Untuk kemudian tidak marah, tidak susah. Karena apa? Ingat kita diuji oleh Allah dengan ada tetangga yang cemberut. Jawabannya bagaimana? Suruh mendoakan. Maka kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, mereka tidak tahu karena mereka tidak tahu. Ini lain kalau dengan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu tidak hanya pada waktu itu saja. Sekarang banyak umatnya Nabi Musa. Lebih baik daripada umatnya Musa, ya. Daripada umatnya Musa, ya. Apalagi Musa berbulu ayam, ya. Umatnya Nabi Musa menghadapi masalah, maka marah Nabi Musa. Rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Rabbana qmis, ya Allah, hancurkan ala amwalihim, atas harta mereka. Washdud ala qulubihim, ya Allah, keraskan hati mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat azab yang besar. Santrinya apa tak dipilih? Pilih umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat Al-Quran itu perlu dibuang, dibaca saja. Cuma dicari ilmunya. Dari Al-Quran itu cari ilmunya, belajar, digurukan mana yang harus diamalkan, mana yang harus dihindari. Makanya umatnya Nabi Musa banyak, tapi semuanya mencicipi neraka. Na'udzu. Tidak ada yang bebas dari neraka kecuali umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang Allah. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, atau ilmu tentang akhirat. Ada yang membagi yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi para ulama semuanya memerinci dengan ilmu itu menjadi 4. Yaitu seperti tadi sore sudah disampaikan, yaitu ilmu syariat. Kemudian ilmu syariat itu ilmu tentang teori, halal, haram, dan kewajiban dan sebagainya. Gurunya yang benar agar tidak menjadi orang pintar ngomong dan bisa menjalankan, maka gurunya harus orang soleh, orang banyak amal soleh. Kemudian lebih tinggi yaitu apa? Ilmu thariqah. Thariqah yaitu menjalankan syariat.
menjalankan kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhi larangan sejauh-jauhnya. Gurunya yaitu syuhada, orang yang menyaksikan Allah, syuhada atau pejuang. Sebab kalau tidak dibina, ini berpolitik, kalau tidak dibina oleh pejuang, maka amal solehnya itu nanti hambar, banyak yang tidak untuk keagungan Allah. Syuhada. Kemudian kalau sudah dijalankan thariqah, dijauhi yang dilarang oleh Allah sejauh-jauhnya dan menjalankan yang diperintah oleh Allah sebanyak-banyaknya, maka akan diberi oleh Allah ilmu hakikat. Gurunya ilmu hakikat adalah siddiq, orang siddiq atau ulama. Jadi untuk menjadi hakikat, harus berjuang dulu, harus thariqah dulu. Jadi memperbanyak amal baik. Misalnya secara istiqomah istighosah ba'da maghrib ba'da subuh, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat duha, istiqomah wiritan tidak dilaksanakan istiqomah, maka otomatis akan diangkat oleh Allah menjadi ahli hakikat. Gurunya adalah ulama. Nah, kalau sudah ulama, orang siddiq ini, waktu luar biasa. Amal jangankan 1 hari, 1 jam saja, dibanding dengan amalnya orang yang di bawahnya itu 1000 umur, sudahlah 1000 umur, masih lebih baik 1 jam amalnya ahli hakikat. Kemudian kalau sudah diangkat ahli hakikat terus mencari ilmunya Allah, maka diberi oleh Allah karunia ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, mahabbatillah wa mahabbati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang tertinggi. Itu berguru langsung pada Nabi. Betapa banyak ilmunya Allah, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, di kelas apa saya ini? Jangan bertanya itu, sebab belajar saja. Saya kelas apapun tetap pokoknya saya belajar. Syariat saya pahami, saya amalkan, kemudian dengan ikhlas berjuang di jalan Allah, kemudian terus mencari ilmu untuk mengagungkan Allah. Dan banyak. Kalau ditanya apakah saya ini sudah tidur atau masih bangunnya, kejawab, aku ini masih bangun buat apa? Aku ini sudah tidur buat apa? Tidak perlu bertanya begitu, tetapi kita berusaha. Para ulama ada yang menyebut tadi itu bahasa Al-Quran. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi 4 guru, yaitu gurunya orang syariat adalah orang soleh, orang yang banyak amal soleh. Kemudian orang thariqah, gurunya adalah syuhada. Sebenarnya syuhada itu sudah termasuk golongan wali, orang yang bisa melihat Allah. Gurunya orang soleh.
yaitu syuhada. Kemudian gurunya orang apa? Syariat tarekat hakikat namanya apa? As-siddiq atau ulama atau ahli ilmu. Kemudian gurunya ahli makrifat yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan gurunya langsung pada Allah. Karena apa? Menyatu satu kesatuan. Ya Allah, ya Rasulnya itu. Jadi Rasul itu tidak mati. Rasul tidak mati. Berjuang saja bukan mati. Gak ada yang mati kok. Apalagi Rasul. Makanya kalau orang yang nggak ngerti ngeritik ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi adribni ya Rasulullah, orang yang nggak ngerti mengkritik itu kan mengkultuskan, memuliakan Rasul seolah-olah Allah. Tapi kalau ada gurunya tidak apa-apa. Wahai Tuanku Rasulullah, peganglah tanganku ya Rasulullah, bimbinglah aku untuk beriman pada Engkau ya Allah, pada Allah. Temuilah aku, bimbinglah aku, tidak apa-apa. Asalkan tidak minta dunia. Bahkan wahai Abah, bimbinglah saya sholat khusyuk Abah, tidak apa-apa. Abah, bimbinglah saya sholat khusyuk. Abah, bimbinglah saya untuk zakat. Tidak apa-apa, bukan syirik. Asalkan tidak Abah, jodoh saya cantik ya Abah ya. Satu kurang ajar. Perempuan di kopi tidak mau, pilih yang ganteng ya. Tapi emang apa? Jodohnya sudah Allah menjodohkan. Tidak Allah menjodohkan, tidak dikasihkan. Syariat tarekat hakikat makrifat. Artinya kita banyak masih ilmunya Allah yang belum kita pelajari. Para ulama ada yang menyebutnya dengan macam-macam. Ada sebutan tingkatan tadi syariat tarekat hakikat makrifat. Ada yang menyebut dengan cipto manunggaling rasa. Rasa sejatinya rasa mujudake cahya. Seperti yang disampaikan oleh guru kita Mbah Sunan Kalijogo. Ada yang menyebut juga masih Mbah Sunan Kalijogo kadang-kadang menyebut dengan itu ananing telu dibirang dan dilimo mujudake. Apal gitu. Apa yang dilakoni itu belum. Jadi konsol itu mesti memberi pertolongan. Nesipnya mereka pun akut mereka pokoknya disuguhi dahar. Ya, nek perlu nek kota itu buat kayak apa? Jimat, ya. Itu barokah itu. Tapi nek pun memiliki suwi, ojo juga mulai, ya. Kayak nomor, apa sakit. Tapi apa nek sempat mulai ujian berat. Tapi juga boleh gak apa-apa, masih diuji gak apa-apa, ya. Itu loh. Jadi apa biasa guru mursyid itu nolong. Kadang-kadang waktu di poso gak oleh poso sedikit, masih poso.
Nak berinya aja foto. Manut mau, ya. Mantun dipitulung, ya biasanya itu dipendung, ya. Dipendung. Kalau sudah tahap tertentu sudah kuat diajar, ya harus diajar. Asalnya bar badannya dikai duit, mari ngono dijalui duit. Ayo wadi, duit. Nanti kita bengaling-aling sampai dulu batu niki, batu duit tok ngono. Kadang-kadang bisa menggerak. Niku pun lihat kuda-kuda. Wonten sing melompat, boten atit itu langsung napa anane telu. Dijak iman ibadah akhlak. Dijak iman ibadah akhlak. Pun ngeten mawon penting sampean manut ae ya. Pun manut mawon. Ojo kate ngelokno. Nek saya iso mulia kok ojo ngelokno. Nggih. Manut mawon. Anane telu. Diajak untuk urusan iman, ibadah dan akhlak. Matur-matur naik lagi pirang dadi 5, yaitu ilmunya sholat. Ilmunya sholat. Makanya ilmu thariqah itu apa? Ilmunya sholat. Sholat bener. Ilmunya mi'raj kepada Allah. Mi'rajul mukminin, as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Makanya takut lapo ada haji nang Jombang. Kita dari ngaji ilmu di sholat mawon. Ilmu di 5. Maksud-maksudnya sakit sholat. Nah, ini sakit mujudake siji. Mujudake siji. Niki kadang-kadang wong biasa gak ngerti nek ternyata terus zikir, terus sholat, terus marang apa? Poso, terus zakat, terus tiang yang diparingi ilmu mujudake siji iki mewujudkan satu, yang diberi ilmu oleh Allah mewujudkan satu. Ini satu, walaupun kelihatannya tidak sholat tapi sholat terus. Nomor 2, inilah yang disebut oleh hadis, yaitu sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masjidin minal masajid. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, 1000 sholat di masjid manapun, di sebuah masjid selain masjidku ini. Wa sholatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati sholatin fi masjidi hadza. Dan satu sholat di Masjidil Haram di Mekah lebih baik daripada 100 sholat di Masjid Nabawi. Berarti di Masjidil Haram berapa kali lipat lebih baik daripada di seluruh masjid? 100.000 kali lebih baik. Makanya kalau haji, umrah dan sebagainya, jangan lupa amal sholat yang paling baik itu sholat di Masjidil Haram. Kalau Abah, kalau sholat di Masjidil Haram, pilih sholat
kodok saja. Karena sholat kodok kan wajib, ya kan? Mengakui bahwa dulu sebelum torikoh itu sholat sehingga dikodok lagi. Hadis ini bukan titik. Rata-rata sudah dititik sampai situ oleh orang yang mengajak haji. Tapi sebenarnya bukan titik. Masih ada kelanjutannya. Wa afdhalu min kulli dzalika. Dan lebih baik dari semuanya itu. Salat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Yaitu salat rajulin fi zawiyati baitihi. Salatnya seorang di pojok rumahnya. Itu 2 rakaat? Tidak. Rakaataini, 2 rakaat. 2 rakaat. Syaratnya cuma 1. La ya'lamuhuma illallahu azza wa jalla. Tidak mengetahui keduanya, yaitu 2 rakaat, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ada seorang yang mencoba, sudah berguru, kemudian mencoba sholat ini 2 rakaat, pojok rumahnya, sudah di pojok kamarnya, kunci kamarnya, kemudian lampu dimatikan, sholat. Ternyata secara sendiri ditanyakan kepada gurunya, guru, bagaimana sholat saya? Kamu tadi sholat kan? Iya. 2 rakaat? Iya. Berarti kamu ngerti kalau kamu sholat 2 rakaat. Wah. Terus coba terus gimana? Gurunya mengatakan, kalau kamu sudah bayang-bayangmu menjadi putih, maka kamu berarti bisa sholat yang hanya Allah yang tahu, 2 rakaat yang hanya Allah yang tahu. Akhirnya lampunya dinyalakan. Bayang-bayangnya kok masih bisa. Lampunya diganti, lampu merah. Ini lampu merah barangkali benderanya Nabi Musa. Bayangnya masih hitam. Terus langsung diganti dengan kuning, ya masih hitam. Hijau ya masih hitam. Akhirnya lampu diganti yang tutupnya itu tidak, ya nggak ada bayang-bayangnya, tapi ada cahayanya. Ternyata itu sindiran semuanya. Semuanya sindiran. Ternyata seluruh Al-Quran maupun hadis itu juga zahir dan batin. Jadi artinya belajar ilmu di Allah nanti kata masih banyak kan? Sumbernya ya Al-Quran. Itu manunggaling rasa sejati ning rasa mujudake cahya. Itu ananing telu dipirang dadi 5 mujudake siji. Wonten malih menyebut wali 8 songo tinari 10 guru 12 kebatinan. Wali 8 maleni wong dhisik. Dadi wong diwaleni. Mantu diwaleni terus ganti songo tinari. Napa ijak maleni wong. Nggih. Terus 10 guru. Harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya bukan 10 tapi 01 setan. Ya. Sapa sing bertoriko dari gurune setan. Terus sholat kebatinan. Dados ahli ilmu niku mesti kebatinannya eling Gusti Allah tok.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma kok sing layak tasik tok iki ya ini. Ada jaminan seluruh kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kok ini tak sejam ini? Ada orang yang mencoba, masa bisa sih? Ternyata betul. Dicoba. Tahu-tahu dia kepingin semangka. Kepingin semangka. Tidak ada 5 menit semangka datang. Kepingin punya duit, tidak ada 5 menit ada orang bawa duit. Wah ini saya butuh untuk ini, beli ini, di total 5 juta. Tidak lama ada orang bawa uang 5 juta. Ini kita sama kepingin ini. Nek kepingin ngono kabeh iso, ya. Ini kok gara-gara pingin apa jujuk dunia saja itu masalah. Ternyata kenapa kok begitu? Sebab teori ekonomi tidak bisa menjawab. Tujuan ekonomi adalah terciptanya kemakmuran atau terpenuhinya kebutuhan. Kok bisa hanya takwa saja kok terpenuhi kebutuhannya? Padahal ahli ekonomi mengatakan tidak bisa, tidak mungkin seluruh kebutuhan manusia akan terpenuhi. Nah, jadi yang goblok ya. Yakini dulu. Makanya yakini dulu. Ternyata apa? Seluruh kebutuhan itu yang menciptakan Allah. Gitu deh. Seorang tadi yang dalam batinnya kepingin semangka. Siapa yang bikin kepingin semangka? Hah? Allah. Ternyata taruh saja rumahnya di sini, orang bawa semangka sudah berada di gerbang itu. Langsung dikodet oleh Allah tadinya. Kepinginan semangka. Langsung kepingin semangka. Ya tentu saja tamunya yang bawa semangka tadi nggak ada 5 menit sudah datang bawa semangka. Ya. Dihitung-hitung ini sekian butuh 5 juta rupiah. Tidak lama ada orang datang. Ini uang 5 juta. Loh kok persis? Nah. Artinya kalau kita mau belajar ilmunya Allah, nggak usah takut dunia. Allahumma kalau ceritanya tahap ma'rifat maaf ya. Ceritanya tahap ma'rifat. Tahap berikutnya itu tahap ma'rifat adalah ilmu mengenal Allah. Setelah murid diuji keikhlasannya dan benar-benar telah teruji, maka akan diberikan oleh Allah ilmu ma'rifat yang merupakan intisari ilmu yang mampu berdialog dengan Allah terus-menerus. Jadi terus suasana kebatinannya itu dialog dengan Allah terus. Walaupun enak, timbang pendol bakso enak ini. Apa tak rugi kalau sampai mati tidak pernah dapat ilmu ma'rifat? Rugi ya? Ia mampu berdialog dengan Allah terus-menerus. Di dalam sholat, ia mampu terus-menerus menyaksikan Allah dan berdialog dengannya. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Sholatnya telah sampai pada maqam munajat,
yaitu berdialog langsung dengan Allah. Tes ini biasanya diberikan pada usia 50 tahun sampai meninggal dunia. Jadi ilmu syariat itu mestinya diajarkan sebelum balik, usia 7 tahun sampai balik, yaitu usia SD atau FI. Kemudian ilmu thariqah itu adalah ilmu mulai balik sampai nikah, berarti SMP atau MTS aliyah dan perguruan tinggi. Makanya kalau sudah SMP, kalau sudah sanawiyah, mestinya memperbanyak amal baik, puasa dengan kemis dijalankan terus, ya wiridan istighosah dijalankan terus. Jangankan pacaran, jangankan SMS-an, ngelamun saja dihindari. Kemudian setelah itu pada usia setelah nikah sampai usia 50 tahun ilmu hakikat, dan usia 50 tahun sampai meninggal ilmu makrifat. Tetapi kita tidak bisa mendikte Allah. Mungkin saja sudah tua tapi syariat saja belum bisa. Ya. Guyonannya itu bayi ubanan. Bayi ubanan, sudah ubanan masih bayi. Tapi sebaliknya ada juga yang masih kecil sudah diberi ilmu ma'rifat oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam itu diberi secuil daripada ilmu ini, ilmu hikmah sejak kecil. Wa atainahu hukma sabiyya, dan aku berikan pada Nabi Isa alaihissalam ilmu hikmah, bagian daripada ilmu ma'rifat, yaitu ilmu hikmah, bijaksananya Allah. Hujannya alhamdulillah menyatakan Allah bijaksana, tidak hujan ya menyatakan Allah bijak. Itu ilmu hikmah, bagian daripada ilmu ma'rifat. Tidak pernah mengolah Allah sama sekali. Ada seorang santri diomongi ketika oleh gurunya, tidak hujan kamu harus alhamdulillah. Terus setelah itu pas habis ngaji kok hujan, kemudian dikasih tahu kamu harus alhamdulillah karena hujan. Dengan hujan kamu bisa membawakan payung gurumu, ya kan? Amal soleh baik membawakan payung juga alhamdulillah. Itu aja. Perut sakit pun alhamdulillah. Nah makanya latihannya berdialog dengan Allah, yaitu alhamdulillah terus, alhamdulillah. Dagangannya bagus, berani tak? Caranya bagaimana? Dipaksa. Orang kalau nggak mau dipaksa, ya nggak mau, ya tetap dipaksa kalau mau. Kalau nggak mau ya sudah. Ya, naudzubillah, mau menyalahkan Allah. Makanya sebelum dapat ilmu makrifat, sekarang harus banyak alhamdulillah. Istighosahnya dijalankan. Jadi kadang-kadang walaupun biasanya umur 50 tahun itu diangkat oleh Allah jadi ahli makrifat, tapi banyak juga masih kecil sudah diberi ilmu itu. Sebab itu hanya Allah. Tingkatan makrifat ini melebihi para nabi, tingkatan para nabi, nabinya Bani Israel atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Nabi-nabi terdahulu berkomunikasi dengan Allah masih ada hijab atau takdir. Misalnya Nabi Musa alaihissalam melihat dan mendengar Allah masih melalui indera fisik, yaitu mendengar di balik pohon, melihat dari balik gunung. Kalau para sufi ma'rifah ini telah mampu berdialog langsung dengan Allah tanpa melalui indera fisik. Jadi kalau Nabi Musa kan difirmani oleh Allah, ya kan? Sampai dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berfirman kepada Musa, Nabi Musa dengan benar-benar berfirman. Tetapi masih ada hijabnya, yaitu melalui pendengaran ini. Kan difirmani oleh Allah, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi huwa. Copotlah dua rompahmu hai Musa, sungguh kamu berada di lembah yang disucikan, lembah tua yang disucikan. Itu masih mendengar dengan ini. Nabi Musa melihat Allah tapi di balik gunung dengan mata fisik. Itu berarti masih ada di hijab. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah masih ada hijabnya. Wahai mayat, hiduplah kamu hai mayat dengan izin Allah. Itu kalau doanya Nabi Isa alaihissalam. Hiduplah dengan izin Allah. Tapi ulamanya Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cukup mengatakan, biirni, bangkitlah kamu wahai mayat dengan izinku. Bukan izin Allah lagi, izinku. Tapi itu langsung, ku adalah Allah. Bapak-bapak, suruh makomnya juga ada niru-niru, ya, musyrik. Itu aja istighosah dijalankan, oke? Maunya juga jujur saja. Sahabat-sahabat yang diberikan. Ini kalau saya terakhir. Jadi tadi harus ada gurunya. Sudah sore tadi akan disampaikan. Qoriqah itu ilmu berguru. Dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Berarti untuk mendapatkan sirat atau qoriqah, sirat itu jalan yang besar, lajur satu, lajur dua itu adalah qoriqah. Itu harus berguru pada orang yang diberi nikmat atas mereka. Para nabi, yaitu kemudian para ulama sebagai pengganti nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Guru mursyid merupakan orang yang dipilih dan diberi anugerah oleh Allah dengan ilmu kewalian dan makrifat kepada Allah. Makanya Allah Maha Bijaksana dengan menyuruh para ulama. Lah guru mursyid yang syaratnya itu
ada beberapa nih kalau wajah mau cepat. Jadi ilmu pendidikan tasawuf, ilmu yang harus diperoleh melalui perantara guru mursyid. Guru tasawuf disebut mursyid. Tidak banyak jumlahnya. Dan guru mursyid tidak mesti keturunannya. Keturunan apa? Ayahnya guru mursyid, tidak mesti anaknya jadi mursyid ya. Mungkin juga mursyid. Tapi demikian juga mungkin ayahnya itu orang biasa. Seperti Hadratus Syekh Ya'qub ini. Itu orang biasa. Memang ayahnya namanya Husain. Tapi punya anak dua yang hidup namanya Sujono dan yang satu Suroto. Yang Sujono ini asalnya Husain ya nggak sholat juga, nggak ada orang sholat. Di sini hampir nggak ada orang sholat. Sujono ini karena punya anak namanya Sujono, maka Mbah Husain dipanggil Mbah Jono. Mbah Husain dipanggil Mbah Jono. Selanjutnya Sujono tadi berubah nama menjadi Ya'qub. Maka mestinya Mbah Jono tidak ada kan? Yang ada Mbah Husain atau Mbah Ya'qub. Tapi tetap dipanggil orang sini Mbah Jono. Artinya apa? Tidak mesti ayah anda itu harus orang yang sholat. Bisa saja ayah anda orang biasa-biasa saja, tapi anaknya menjadi kiai. Makanya jangan kecil hati waktu itu kalau abah itu kan anaknya kiai. Mesti saja anaknya macan jadi macan ya. Itu kalau fisik anak macan jadi macan. Tapi kalau urusan rohani, urusan ilmu itu ketentuan ilahi. Anaknya orang alim kadang-kadang ya tidak alim. Anaknya ulama kadang-kadang tidak ulama. Sebaliknya anaknya orang biasa bisa-bisa jadi ulama. Niku jenenge buat ngantuk. Niku jenenge asal barokah. Lungge turunnya barokah kadang-kadang kali kedebukan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah anda itu orang kafir, yaitu Azan. Mertuanya juga orang kafir, yaitu Raja Namrud. Artinya kita tidak perlu kecil hati. Kita hanya berharap pada Allah saja. Karena ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu ma'rifat itu adalah harus ada gurunya. Maka guru itu utama. Ada syarat-syarat tertentu, yaitu harus memiliki ilmu ma'rifat. 2. Paham dengan Rasulullah dan hadis-hadisnya. 3. Paham dengan ulama, mengerti mana ulamanya Allah dan mana bukan. 4. Mengagungkan Allah, Rasul dan ulama, menjunjung tinggi iman, ibadah, akhlak, menjalani sifat 12, yaitu 2 sifat Allah, 2 sifat Nabi Muhammad, 2 sifat Sayyidina Abu Bakar, 2 sifat Sayyidina Umar, 2 sifat Sayyidina Utsman, dan 2 sifat Sayyidina Ali. Insyaallah lain kali diteruskan. Yang jelas penting kita mencari ilmu. Ilmunya Allah itu banyak.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus mencari sehingga keluar dari dunia sudah diberi makrifat oleh Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.